Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada acara inti pada hari ini, yakni kajian dan curhat bersama Mamah Dedeh. Ya. Tapi kali ini tidak ditemani oleh AA, Mah. Ya. Ditemaninya sama Teteh ya. Oh. Iya, iya. Mama kan dari Jawa Barat ya, Masya Allah. Di Belgia juga banyak, Mah. Ya. Jawa Barat teh. Oh gitu. Iya. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata dari Mamah Dedeh ya. Mamah Dedeh lahir di Ciamis 5 Agustus 1951. Sejak SD, Mama sudah biasa mengisi ceramah di kampung-kampung ya, Mah ya. Kemudian iya, setelah lulus dari SD ke SMP, lalu Mama melanjutkan sekolahnya di PGA dan melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah. Betul begitu, Mah? Anda salah. Oh iya, salah. Dari SD langsung PGA 6 tahun. Jadi nggak ada Masya Allah. Jadi nggak pakai SMP ya, Mah ya? Baik. Saya cuma PGA baca 6 dari tahun langsung. Ya. Iya, sumbernya dari internet nih, Mah. Berarti salah, Mah, sumbernya, Mah. Iya, sumbernya ya. Untuk langsung dari sumbernya. Oke. Selanjutnya acara TV yang diampu oleh Mamah, diantaranya Mamah dan AA beraksi di Indosiar ya. Kemudian rumah Mamah Dedeh di TV One yang masih eksis hingga saat ini ya, Mah ya. Iya. Baik. Insya Allah kita akan baginya menjadi 2 sesi, Mah. Sesi yang pertama 30 menit itu tausiah dari Mama, lalu sesi yang kedua itu sesi curhat, Mah, boleh ya? Boleh, mangga. Iya, curhat dan tanya jawab insya Allah. Mari kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ad-Da'iyah Ilallah, Ustazah Dedeh Rosidah atau Mamah Dedeh. Falyatafaddali 'alaiha mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Sulaiman Syarif, Kuasa Usaha atau Kepala Perwakilan RI KBRI Brussel di Belgia. Yang saya hormati pengurus KPMI Keluarga Pengajian Muslim Indonesia di Belgia. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, di sana malam apa siang? Sore, Mah. Oke, maaf. Alhamdulillah saya hari ini kita semua bisa mengikuti acara pengajian Muslimin Indonesia di Belgia dengan tema membentuk keluarga Islami di tengah keberagaman. Di tengah keberagaman. Pemirsa, apa sih yang namanya keluarga? Keluarga itu adalah unit yang paling kecil yang ada di masyarakat. Kalau keluarga ini baik, masyarakat akan baik. Keluarga ini buruk, masyarakat akan buruk. Dalam keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Yang namanya hakikat pernikahan, yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Adapun tujuan daripada pernikahan, pemenuhan kebutuhan hidup manusia, lahir maupun batin, dalam sebuah bangunan rumah tangga yang mendapatkan ridho dari Allah untuk melanjutkan keturunan. Kenapa manusia menikah? Kita lihat di dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyinan nasi hubus sahawati minan nisa wal banin
wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal hilm sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai 6. Laki-laki suka perempuan. Perempuan suka dengan laki-laki. Suka dengan anak-anak. Suka dengan kekayaan emas perak. Suka dengan kendaraan. Suka dengan peternakan. Suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Sangat jelas dalam ayat ini fitrah dasar manusia. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Kita lihat. Setelah adanya rasa suka sebagai fitrah manusia ditakdirkan oleh Allah di alam dunia. Bagaimana dengan pernikahan? Mari kita lihat surat Ar-Rum 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah buat kalian manusia laki-laki dijadikan oleh Allah pasangan min anfusikum dari jenismu sendiri. Artinya kata Allah manusia nikahnya dengan manusia. Jadi laki-laki nikah dengan perempuan, sama-sama manusia. Buat apa? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Sakinah ini akar katanya adalah sikin. Sikin ini artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa pemirsa? Orang yang menikah dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan pisau yang sangat tajam karena kambing, sapi, kerbau, ayam yang disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awan yang ngamuk, gurubuk-gurubuk lalu terdiam. Diam dan diam. Ini maksud ayat tadi. Laki-laki perempuan sebelum adanya nikah. Mereka mungkin pergi kemana-mana, naksir sia, naksir anu, jalan sana, jalan sini. Begitu masuk masa pernikahan. Jangankan keluar rumah, keluar kamar pun tidak. Mereka tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dijadikan dari keluarga yang sakinah tadi perasaan kasih dan sayang. Oleh Allah dijadikan dari hati mereka perasaan kasih dan sayang. Dan ini tanda bagi orang yang berpikir. Allah katakan tatafakkarun ya ulil albab, berpikir bagi orang-orang yang berakal. Insyaallah. Karena kita manusia orang-orang yang berakal, oleh Allah diperintahkan berpikir. Dan ini tanda bagi orang yang berpikir. Sementara, tali temali pernikahan. Di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan ada 4. Yang pertama, rasa cinta. Orang yang menikah punya rasa cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi sehingga manusia seluruh alam dunia semenjak Adam sampai zaman kita sampai datang hari kiamat semua bercinta dan berkasih sayang. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang mama, sayang bapak, sayang suami, sayang semuanya gara-gara 1 butir yang Allah turunkan di muka bumi. Yang 99 lagi nanti Allah turunkan ketika datang hari kiamat sampai masuk alam mahsyar. Sampai masuk ke alam akhirat, semoga kita semua mendapatkan rasa cintanya Allah yang ini. Amin. Orang yang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya nilainya positif. Orang yang bercinta, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan. Orang yang sedang bercinta, apapun yang dilakukan oleh orang yang dia cintai, semuanya baik dan benar, walaupun batin kecil dia mengatakan itu tidak benar. Misalnya hidungnya pesek kayak mancung, suaranya sember, dibilang merdu, pipinya jelek, misalnya dibilang paling bening, dan seterusnya. Itulah orang bercinta. Jauh terasa dekat, takut jadi berani. Yang tidak bisa apa-apun, jadi bisa. Ini. Namun yang namanya cinta tidak ada yang abadi.
cinta, ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Masuk yang kedua, mawadah. Mawadah itu hurufnya 4, mim, waw, dal, sama tak marbutoh. Kalau cinta sudah sirna dalam sebuah rumah tangga kata Allah masih bisa dipertahankan, ada backing yang kedua, mawadah. Mawadah artinya kelapangan dada. Mawadah artinya kesucian hati. Orang yang punya hati mawadah, dadanya lapang, hatinya suci, bersih, tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif. Silakan Anda lihat surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an taqau syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergauli istrikan dengan baik, dengan ma'ruf. Kalau suatu saat istrikan menyebalkan kalian, jangan jauhi mereka. Allah berikan hikmah yang banyak. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau Anda para suami melihat suatu saat istri Anda menyebalkan, kata Allah, jangan kalian pergi meninggalkan dia atau engkau jauhkan dia darimu. Di balik itu pasti hikmahnya banyak. Kita lihat sejarah. Ketika seorang sahabat berantem dengan istrinya, dia tidak tahan, kata dia istrinya ini galak dan seterusnya, dia bilang kita ngadu kepada khalifah. Mereka berdua pada malam hari itu pergilah ke rumah Umar bin Khattab. Ketika mereka datang ke teras rumah Umar bin Khattab, mereka mendengar istrinya Umar bin Khattab sedang marahin Umar. Bla 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 bla. Mereka mendengar dengan jelas semua apa yang dikatakan oleh istri Umar bin Khattab. Mereka kaget, kok Umar tidak menjawab sepatah pun. Akhirnya suaminya bilang, kita pulang aja yuk, pulang. Pagi harinya, dia menemui Umar bin Khattab. Dia bercerita bahwa dia punya masalah dalam keluarganya, ingin curhat dengan Umar. Umar mengatakan, kenapa engkau tidak datang ke rumah curhat? Sahabat tadi mengatakan, saya sudah datang ke rumahmu. Kenapa tidak masuk, kata Umar? Ketika saya dan istri saya datang di teras rumahmu, kami berdua mendengar istri Anda sedang marah-marahin Anda. Umar diam saja. Yang saya aneh, kenapa Anda tidak menjawab perkataan istri Anda? Umar mengatakan tidak mungkin saya melawan kepada istri saya. Satu, dia memberikan ketenangan buat saya. Dia memberikan kenikmatan buat saya, memberikan kebahagiaan buat saya. Istri sayalah yang mengandung anak saya. Istri sayalah yang mengurus anak saya, menyusukan anak saya, mengurus rumah tangga saya, mengurus pakaian saya dan anak-anak, mengurus makanan saya dan anak-anak, mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga saya. Tidak mungkin dia berkata begitu, kami menjawab. Maaf pemirsa. Ini pelajaran buat kita. Bahwa dalam rumah tangga siapapun Anda harus punya perasaan mawadah. Dada yang lapang, hati yang bersih, tidak ada prasangka buruk buat pasangannya. Maaf, selama ini dalam tanda kutip, bukan mentang-mentang saya seorang perempuan. Bukan mentang-mentang dulu saya seorang istri, bukan. Tapi kebanyakan selama ini banyak kaum laki-laki kalau punya masalah dalam rumah tangga, biasanya istrinya perempuan yang dipersalahkan. Padahal kalau kita lihat sejarah, khususnya sejarah yang saya sampaikan tentang Umar bin Khattab, betapa Khalifah Umar bin Khattab sangat menghargai istrinya. Dia tahu persis jerih payah istrinya. Dia tahu persis lelah capeknya istrinya. Begitu dia menghargainya, sampai istrinya lagi marah-marah pun Umar tidak menjawabnya, apalagi melawan dengan memarahinya. Ini pelajaran buat kita. Jadi Anda para suami harus mengerti, inilah kondisi kami perempuan. Boleh jadi kalau para suami kerja jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Kami para istri, para perempuan, dari pertama melek mata, nyiapkan sarapan buat suami dan anak-anak. Terus nyuci, ngejemur, ngangkatin jemuran, rizka. Masak, nyiapin di meja, ngebenahin, nyuciin piring, nyapu, ngepel, nyiram pohon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya kalau saya sebagai perempuan, pernah jadi istri sekian puluh tahun, saya melihat betapa banyaknya pekerjaan yang kami perempuan lakukan. Betapa banyaknya waktu yang kami pakai untuk ngurus suami, anak-anak, dan keluarga. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada para suami,
wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, sayangi istri kalian, muliakan istri kalian, layani dengan ma'ruf, dengan baik, kecup dia, belai dia, puji masakannya, puji kerjaannya. Inilah yang Allah perintahkan buat Anda para suami, biar Anda menghargai kerjaan istri Anda. Sekarang, seandainya perasaan mawadah sudah sirna, jadi orang yang berumah tangga tetap bisa dipertahankan. Ada beki yang ketiga, yaitu rahmah. Apa sih yang namanya rahmah? Rahmah adalah perasaan kasih, perasaan sayang yang timbul ketika kita melihat pasangan punya kekurangan. Jangan lupa pemirsa, kita manusia biasa yang tidak ada yang sempurna. Al-insan maluhatu manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau kita sekali-kali salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang salah mana? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja, itulah yang salah. Jadi, ketika Allah ciptakan malaikat dengan manusia, manusia berbuat salah. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kenapa Allah menciptakan manusia berbuat salah? Karena Allah sangat senang dengan jeritan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pasti suatu saat berbuat salah, banyak bertaubat kepada Allah. Ini rahmah. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Orang yang menikah di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan jawaz, pasangan. Yang namanya pasangan ibarat jalan kereta. Satu dipasang, satu belum, kereta belum lewat. Ibarat anting giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Tapi jalan kereta dua, baru kita bisa lewat. Anting giwang dua, baru cantik. Begitu pula dalam rumah tangga. Suami istri di sini harus ada saling. Mana salingnya? Ada 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah. Tiap masalah musyawarahkan, jangan sok ngatur sendiri. Yang keempat ta'fi. Suami membuat kesalahan, minta maaf, istri maafkan. Istri membuat kesalahan, minta maaf, suami memaafkan. Inilah T yang dikehendaki oleh Allah. Biar kita punya rahmah. Orang yang menikah bukan kepemilikan. Begitu mereka menikah, engkau milikku, aku milikmu, salah. Saya ambil contoh. Saya bertamu ke rumah Kang Wawan. Disuguhin minum. Itu gelas punya Kang Wawan. Boleh buat teh manis, teh pahit, boleh buat kopi pahit, kopi manis, boleh buat Sprite, boleh buat air putih, boleh ditaruh di lemari, taruh di meja, boleh ditendang, boleh dipecahin. Kalau milik. Artinya apa? Kalau seorang perempuan begitu menikah langsung oleh suaminya bilang, engkau milikku, aku milikmu, salah. Rugi jadi istri. Boleh ditabok, boleh ditendang, boleh disiksa. Boleh dikasih temannya, boleh bayar utang, boleh sia-siakan, boleh disimpan, boleh juga dibuang. Inilah Allah Maha Agung. Memuliakan yang namanya perempuan, sehingga Allah mengatakan jawaz, pasangan. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri, pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa orang yang menikah disebut dengan pakaian? Kita lihat pakaian ini fungsinya sangat banyak. Contoh. Yang namanya pakaian adalah pembeda ekonomi. Kita ketemu seseorang, bajunya mahal, dia orang kaya. Ketemu seseorang, bajunya jelek, dia orang miskin. Kedua, yang namanya pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita akan berangkat kondangan, pasti pakai baju yang bagus. Kalau kita mau ke kebun, mau bertani, pasti bajunya sesuai dengan kebun. Kemudian, yang namanya pakaian membedakan posisi seseorang, pangkat jabatan seseorang.
dengan pakaian yang yang dikenakan oleh orang. Kita tahu dia lurah, dia camat, dia bupati, dia gubernur, dan seterusnya. Inilah pakaian. Yang keempat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Punten. Misalnya ada orang punya panu segede telapak tangan di punggungnya, dia pakai baju, kita tidak tahu dia panuan. Misalnya ada orang punya kutil 6 berjajar di pinggangnya, dia pakai baju, karena dia pakai baju, kita tidak tahu kalau kutil dia berjajar sampai 6. Apa maksud ayat ini? Yang namanya suami manusia biasa pasti punya kekurangan kelebihan. Yang namanya istri manusia biasa punya kekurangan kelebihan. Maka Allah dengan mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Allah mengajarkan kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan sekali-kali istri punya aib, suami ngomong kemana-mana. Jangan sekali-kali suami punya aib, istri ngomong kemana-mana. Misalnya, istri Anda tidak bisa masak. Jangan Anda ribut, Pak, parah bini gue nggak bisa masak. Salah, malu sama orang. Bawalah istri Anda ke tempat kursus masak, biar dia pintar masak. Contoh. Misalnya Anda punya suami letoy, kurang gagah, kurang perkasa. Jangan ribut sama orang, parah laki gue mah kayak ayam sayur. Salah, ditertawakan orang. Bahkan kalau ada laki-laki iseng, Anda bisa disengin sama orang. Bawa berobat, kemana silahkan. Di Belgia nggak tahu, kalau di Ciawi ada Maerot tempat berobat. Masya Allah, berobat. Jadi bukan dipermalukan. Nah, 2. Apa yang Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ketika berhubungan badan, laki-laki pakai punya istri, istri pakai punya suami. Makanya Islam mengajarkan, suami tidak boleh egois, puas kandung istrinya, baru Anda menyelesaikan urusan Anda. Sekarang, seandainya perasaan rahmah sirna di orang yang berumah tangga, biar rumah tangga tetap harus ada backing yang keempat, amanah. Apa yang namanya amanah? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain akan bisa menjaga amanah saya. Seorang istri amanah dalam pelukan suaminya. Seorang suami amanah dalam pelukan istrinya. Nah, bakalan orang tua anak perempuan rela menikahkan anaknya yang dari kecil digedein, dinikahkan dengan laki-laki yang baru dia kenal. Nah, bakalan orang tua anak laki-laki menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan yang belum lama dia kenal kalau tidak ada amanah. Makanya laki-laki perempuan yang menikah, dia yakin seyakin-yakinnya di hati dia bahwa pasangannya memberikan penjagaan melebihi penjagaan orang tua kandung dan saudara kandungnya. Menyayanginya melebihi sayang orang tua kandung dan saudara kandungnya. Itulah kenapa orang yang menikah dalam Al-Quran dikatakan dengan kata Allah, dengan kalimat yang kokoh, dengan kalimat yang kuat, dengan kalimat yang teguh. Itulah orang yang menikah. Sekarang, di masa pandemi, masalah apapun timbul dari A sampai Z yang di luar dugaan. Bagaimana dengan keberagaman kita? Makanya yang dibutuhkan oleh kita saling cinta mencintai, biasanya dengan adanya rasa cinta yang kecil-kecil jadi hilang. Dengan rasa cinta, ekonomi yang tidak begitu banyak pun akan tercover, tertutupi. Yang penting mereka saling cinta. Dengan adanya rasa cinta, kekurangan pasangannya akan tertutupi, tidak akan dibuka-buka. Dengan adanya rasa cinta, maka kesalahan yang sedikit tidak akan dipikirkan, tapi saling menasehati. Yang kedua, backing yang harus kita miliki yaitu saling tolong-menolong. Kita ini manusia sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau kita punya anak, ini anak berdua. Maka tadi dibacakan dalam surat Luqman. Ajarkan anak tentang bagaimana bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ajarkan kepada suami, ajarkan kepada istri Anda, ajarkan kepada anak-anak
dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah yang namanya syukur bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan diri kita. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat Allah. Anda lihat surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmatmu nggak bakalan terhitung. Orang pengen jalan-jalan ke Belgia, Anda mah kerja di Belgia. Punya suami orang sana, punya anak tinggal di sana. Kalau orang kita mah keren, wih enak ya si Anu. Udah sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Ini Anda bersyukur. Orang nyari kerjaan aja udah susah. Anda bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah. Yang namanya syukur itu buat diri kita. Lain syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Insya Allah. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur, dijamin oleh Allah bahagia kita akan dilipat gandakan. Mau di Indo kita tinggal, mau di Belgia kita tinggal, tetap saja. Kalau bersyukur, di sana pun tetap tanah Allah akan dilipat gandakan kesenangan, kebahagiaan kita. Ini janji Allah ketika Allah berjanji tidak ada penggelak daripada janjinya. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Siapa kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Kufur menyembunyikan nikmat. Punya kerjaan masih keluh, punya suami masih keluh, punya anak masih keluh. Mau apa? Allah mengancam, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Makanya dalam ayat yang selanjutnya nanti dibaca, Luqman ayat 13. Diperintahkan oleh Allah jangan berlaku syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini zalim yang sangat besar. Bersyukur dengan nikmat Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan. Orang pada sakit kita sehat. Yuk kerjakan segala perintah Allah. Jauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Jangan percaya kepada selain Allah. Masya Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini wajib kita jaga. Ajarkan kepada seluruh anggota keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jaga diri kalian. Jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Coba Anda lihat dalam ayat yang dibaca tadi oleh qori kita. Ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amaini an isqurli wa liwalidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya, wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya apa dalam ayat ini? Allah perintahkan siapapun kita sebagai manusia agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Pemirsa, berbakti sama orang tua oleh Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran merupakan nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Saya beri contoh. Dalam Luqman 14. Aniskurli wali walika. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Yuk. Orang tua Anda ada di Belgia, Anda bakti. Di Indo ada bakti. Bersapa dengan mereka. Teleponan, video call. Alangkah bahagianya orang tua Anda. Walaupun tidak bertemu fisik dengan anak-anaknya. Mendengar suara anak cucu mantunya. Mendengar juga suara celotehan cucunya. Saya yakin sebagai nenek-nenek, saya sebagai orang tua pasti bahagia. Makanya tetap sama orang tua. Walaupun Anda jauh nun di negeri orang, tetap Anda bakti sama orang tua. Hari gini video call gampang. Saya yakin sebagai orang tua Indo ini bahagia lihat anak mantu cucunya ngajak bicara, ngobrol. Cucunya udah gede, udah pinter ini. Saya yakin doa mereka akan terus bertubi-tubi. Demi kebaikan anak mantu dan cucunya. Makanya perintah bakti sama orang tua. Anda silakan lihat dalam An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah. Jangan menyembah
Allah dengan menyekutukannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat Bani Israel 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw qila huma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sembahlah Allah. Jangan mensyirikkan Allah dalam menyembah kepadanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya mereka tinggal bersama dengan kalian, seorang atau dua-duanya, suami istri, ayah ibu kita, jangan berkata jangan berkata jangan berkata kasar. Inilah yang Allah perintahkan buat kita semua. Jadi seperti ini. Tetap kita wajib bakti sama mereka. Berbuat baik sama mereka. Dimanapun kita berada. Karena tanpa mereka, Anda bukan siapa-siapa. Mereka yang rela mengorbankan segala-galanya demi anak yang tercinta. Makanya dalam ayat ini Allah pun menyatakan bahwa dimanapun Anda wajib bakti sama orang tua Anda. Sekarang silakan Anda lihat ayat yang ke-15. Di dalam surat Luqman, ayat yang ke-15 Allah berfirman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu ikuti kalau orang tua kalian mengajak menyembah, melakukan yang syirik, yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Tapi di alam dunia, kamu wajib tetap berbuat baik kepada mereka. Masya Allah. Artinya apa? Walaupun kita punya orang tua masih berbeda keyakinan, berbeda akidah, Allah menyatakan dalam ayat ini, kalau mereka menyuruh ibadah kepada selain Allah, mensyirikatkan Allah yang tidak ada ilmu tentangnya, jangan kita mengikutinya. Oma, belum selesai. Namun, masalah dunia, ma'rufa, kata Allah, tetap ma'ruf, tetap baik. Artinya, Allah mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua kita berbeda agama, berbeda akidah dengan kita, seorang muslim, dia non-muslim, kalau mereka mengajak ibadah kepada selain Allah, jangan diikuti. Tapi masalah dunia, kita wajib baik, wajib berbakti kepada mereka. Hormati dia, kirimin uang buat makanan, bikinkan rumahnya, atau rumahnya rusak, betulkan. Dia sakit, bawa berobat, bayarkan dokternya, bayarkan obatnya, dan seterusnya. Bayarkan pembantu yang ngurusin beliau. Walaupun berbeda akidah, apalagi satu akidah. Ini perintah Allah buat kita. Dalam keberagaman, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus melakukannya? Anda silahkan lihat surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi kata Allah, Muhammad ini Rasulnya Allah. Tandanya umat Muhammad ada 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama mereka. 2 aja nih kebanyakan. 1. Keras kepada orang kafir. Maksudnya, bukan kita ini harus galak sama mereka. Tapi dalam masalah ibadah, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, berkasih sayang sama mereka, kita sesama muslim harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, nasihat-menasehati, meringankan beban mereka. Inilah rumah tangga yang kita harapkan insya Allah. Mangga silakan, kalau ada bertanya, mangga.